Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, baik buruk seseorang itu tergantung dari hatinya. Ketika hati seseorang itu bersih, maka mata tidak akan melihat kecuali melihat yang baik-baik. Ketika hati seseorang itu bersih, kaki tidak akan melangkah kecuali melangkah ke tempat yang baik-baik. Ketika hati seseorang itu bersih, tangan tidak akan tanda tangan kecuali tanda tangan yang baik-baik. Ar-rashi wal murtashi tidak akan tergoda, terpengaruh dengan suap menyuap. Itu ketika hati seseorang itu bersih, maka tangan akan senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Karena jamaah sekalian, seluruh aktivitas kita akan baik semuanya ketika kita memiliki hati yang bersih. Karena hati adalah raja yang mengatur segala aktivitas kita, mengatur mata kita, tangan kita, kaki kita. Sebagaimana hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu muttafaqun alaihi. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu,
Jika segumpal daging itu baik, bersih, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Jika segumpal daging itu busuk, maka busuklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging adalah hati. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah membagi hati menjadi 3. Al-awwal qalbun salim, ats-tsani qalbun marid, ats-tsalis qalbun mayyit. Al-awwal qalbun salim, yaitu hati yang selamat, hati yang bersih. Hati yang bersih ini jamaah sekalian mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi hati yang bersih ini mudah taat kepada Allah. Taat itu nyaman ketika hati bersih. Bahkan hati yang bersih akan bergetar hatinya ketika mendengar nama Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin itu ketika mendengar nama Allah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kita melihat jamaah sekalian, setiap hari kita mendengar nama Allah. Apakah hati kita bergetar ketika mendengar nama Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang beriman akan bergetar hatinya. Orang beriman itu jamaah sekalian tahu hakikat kehidupan. Dia tahu dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat ditinggalkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka hati yang bersih akan bergetar hatinya ketika mendengar hayya 'alas shalah. Dia sadar dia manusia, hamba Allah yang akan menghadap Allah, kembali kepada Allah. Hati yang bersih tahu hakikat kehidupan. Dia tahu dia akan mati. Tidak sedikit saudara kita mati mendadak. Maka hati yang bersih mengambil sebuah pelajaran yang terjadi di sekitarnya. Maka jemaah sekalian, hati yang bersih mudah taat kepada Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa ma'al qalbin salim. Asy-Syu'ara ayat 89. Tidak berguna harta dan anak kecuali menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih. Kaum muslimin rahimakumullah, hati yang bersih tidak ngantuk ketika mendengar ceramah, karena dia senang ketika mendengar nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini jamaah sekalian, itu sifatnya mood-moodan. Ketika dia mood, dia ke masjid. Tidak mood, tidak ke masjid. Ketika mood, dia sholat. Tidak mood, tidak sholat. Ketika mood, rajin baca Quran. Tidak mood, tidak suwagi baca Quran. Ini hati yang harus diobati. Ini harus diobati. Kita sekarang ini disibukkan dengan makanan fisik kita. Itu tidak salah, penting makanan fisik, harus diberi makan fisik kita. Tetapi jauh lebih penting
makanan hati kita. Makanan hati itu jauh lebih penting daripada makanan fisik. Apa itu makanan hati? Baca Quran. Baca Quran itu makanan yang paling bergizi bagi hati. Istighfar, berzikir kepada Allah, ingat kuburan itu makanan hati. Majelis taklim, keilmuan itu makanan hati. Itu harus kita perhatikan jemaah sekalian, makanan hati. Karena kalau hati sakit, walaupun rumah 1 meter dari masjid, tidak akan pengaruh suara azan berkumandang, karena hatinya berpenyakit. Mudah sekali melihat hati kita bersih atau sakit. Mudah sekali. Ketika susah taat kepada Allah, itu pertanda hati kita sakit. Ketika azan berdengking-dengking suaranya sebelah rumahnya, tidak ke masjid, itu hati yang sakit. Karena kalau hati yang bersih, bergetar hatinya. Maka dari itu jamaah sekalian, ketika seluruh warga masyarakat Pangkalalang memiliki hati yang bersih, qalbun salim, insya Allah subuh pasti ramai, zuhur pasti ramai, asar pasti ramai, maghrib pasti ramai, isya pasti ramai. Ketika warga masyarakat Pangkalalang memiliki qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Jemaah sekalian, jangan sampai hati kita tidak diobati ketika sakit. Ketika tidak diobati menjadi qalbun mayyit, hati yang mati. Mun hati yang mati ini jemaah sekalian tidak bisa membedakan mana Allah, mana Fir'aun, mana Rasulullah, mana Abu Lahab. Tidak bisa lagi membedakan mana halal, mana haram, baik buruk, tidak bisa lagi membedakan. Tidak ada kehidupan dalam dirinya, karena qalbun mayyit, hati yang mati. Ini hati orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka ke Muhammad. Beri peringatan, tidak beri peringatan, tidak akan beriman dia. Lalu mati hatinya. Allah telah mengunci hatinya, penglihatannya, pendengarannya dikunci Allah SWT. Tidak akan ngaruh bagi dia. Dan mereka akan dapat azab yang sangat berat. Kaum muslimin rahimakumullah, mari pada kesempatan siang hari ini kita bersihkan hati kita. Kita beri makan hati kita. Kemarin berapa hari yang lalu khatib ketemu dengan seorang kakek-kakek umur 76 tahun. Kemudian khatib bertanya, "Kek, siapa kek? Semangat ku baca Quran." "Enggak suagi bang, aku baca Quran waktu agi bujang." Berapalah kira-kira umur kamu agi bujang waktu baca Quran? Sekitar 20 tahun. Setelah 20 tahun tak pernah lagi Bang Rudi aku pegang Quran. 56 tahun tak pernah lagi aku pegang Quran. Jangankan baca, megang Quran pun aku tak pernah. Kakek-kakek, padahal makanan hati baca Quran. Jangan setahun sekali baca Quran. Hati berpenyakit. Insya Allah ketika hati kita diberi makan dengan nutrisi yang bergizi, insya Allah dia tahu hakikat kehidupan. Dia tahu mana perintah, mana larangan, dia tahu. Karena dia tahu mana hakikat kehidupannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga kita yang hadir di Asyura ini senantiasa Allah bersihkan hati kita. Barakallahu li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.